Terus, mobil. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait kapal calon gubernur Maluku Utara yang terbakar. Speedboat milik salah satu calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, terbakar di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah visual terbaru terkait peristiwa terbakarnya speedboat yang ditumpangi oleh calon gubernur Maluku Utara. Saudara, speedboat yang membawa rombongan calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, terbakar di Pulau Taliabu, Maluku Utara. Dan sudah terhubung bersama kami Kabasarnas Maluku Utara, Pak Fatur Rahman. Selamat sore. Selamat sore Mbak Cindy. Pak Fatur Rahman, boleh disampaikan dulu kronologinya seperti apa ini, Pak? Baik, dapat kami sampaikan kronologi singkat terkait dengan terbakarnya speedboat Bella 72 yang ditumpangi oleh rombongan paslon gubernur dan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor 4, Benny Laos, yang sedang melaksanakan kampanye di daerah Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Speedboat saat itu setelah melaksanakan kampanye, speedboat akan kembali menuju ke daerahnya, dan speedboat mengalami terbakar. Ada berapa orang, Pak, yang di dalam speedboat itu? Nah, untuk informasi jumlah orangnya masih kami laksanakan pendataan, dan dari hasil pendataan yang kami peroleh yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, sebanyak 5 orang yang sudah dalam kondisi meninggal. Berapa orang, Pak, yang meninggal dunia? 5 orang. 5 orang, dan identitasnya sudah diketahui semua, Pak? Untuk 5 orang tersebut, untuk identitasnya kami sudah dapatkan dari rumah sakit. Nah, 1 orang jenis kelamin perempuan, 4 orang jenis kelamin laki-laki. Kami masih terkendala dengan jaringan yang ada di daerah tersebut. Kalau untuk paslon cagup-cawagupnya sendiri kondisinya seperti apa, Pak, sekarang? Nah, untuk informasi terkait dengan cagup dan cawagupnya belum dapat informasi dikarenakan daerah tersebut masih terkendala sinyal. Kami masih terus berupaya untuk menggali informasi tersebut. Kalau Pak Fatur Rahman sendiri lokasinya belum di lokasi? Ya, Pak, gimana, Pak? Pak Fatur Rahman sendiri posisinya ada di lokasi atau masih perjalanan, Pak? Posisi saya dengan menuju ke lokasi itu kurang lebih sekitar 24 jam baru bisa menyampai ke lokasi. Oke, kalau informasi yang didapatkan dari orang-orang yang ada di speedboat itu seluruhnya adalah tim dari paslon atau ada masyarakat sipil juga, Pak? Yang dapat kami informasikan itu adalah dari paslon sendiri. Oke, ini kejadiannya jam berapa, Pak? Jam 14, kurang lebih jam 14.05 waktu Indonesia Timur. Oke. Pak, memastikan lagi, tapi kalau untuk kondisi cagup dan cawagup sudah dibawa ke rumah sakit ya, Pak? Ya, informasinya sudah dibawa ke rumah sakit. Dan selamat, Pak? Ya. Oke. Tapi penyebabnya apa, Pak? Nah, untuk penyebabnya kami belum mengetahui. Nanti ada tim akan melaksanakan pendataan tersebut terkait dengan penyebab dari terbakarnya kapal tersebut. Untuk proses evakuasi sudah selesai atau masih berlangsung, Pak? Proses evakuasi sudah selesai. Sempat agak lama dilaksanakan proses evakuasi karena posisi kapal terbakar dan beberapa penumpang itu berusaha untuk menyelamatkan diri karena jaraknya adalah di dermaga posisi terbakarnya. Artinya kapal ketika terbakar sedang bersandar atau sedang berlayar, Pak? Sedang sandar. Oke, sedang bersandar. Kalau dari saksi mata ada keterangan, Pak, soal dugaan penyebab kebakarannya? Kalau untuk ini saksi mata belum ada informasi terkait dengan
kebakaran tersebut. Untuk para korban dibawa ke rumah sakit mana, Pak? Rumah sakit Bobong, Rumah Sakit Umum Daerah Bobong. Ke rumah sakit umum daerah. Pak, kalau untuk proses evakuasi tadi ada kendala, Pak? Pada saat proses evakuasi memang dibilang terkendala karena masih adanya kobaran api di badan kapal. Apa saja yang dilakukan oleh Basarnas, Pak? Timnya ada berapa personil? Kemudian apakah ada alat-alat khusus juga untuk pemadaman api dan evakuasi? Untuk lainnya kita melaksanakan monitoring dan langsung kita berkoordinasi dengan potensi yang ada di daerah Tali Abu. Berapa lama, Pak, tadi waktu untuk memadamkan api? Proses pemadaman itu cukup lama, dari jam 14 sampai jam 16 masih melaksanakan pemadaman karena badan kapal speedboat itu dengan bahan fiber menyebabkan terjadinya lama untuk pemadaman. Di sisi lain, di daerah tersebut memang kesulitan untuk melaksanakan pemadaman. Pak, penegasan lagi, Pak, kapal dari mana mau kemana, Pak? Ya, kapal tersebut dalam rangka, speedboat tersebut dalam rangka kampanye. Oke, artinya saat ini sedang dilakukan Basarnas dan tim gabungan di TKP, apa lagi, Pak? Itu dari masyarakat dan dari TNI Polri yang ada di lokasi, Mbak. Oke, Mbak. Oke. Siap. Pak, kami mau konfirmasi, apakah betul dari nama-nama ataupun juga korban yang dilaporkan meninggal dunia ada anggota DPRD dan anggota Polres, Pak? Untuk data tersebut masih kami terus gali, Mbak. Masih terus kami gali terkait data apakah dia dari TNI kah atau dari Polri ataupun dari anggota DPRD, karena kami terus menggali data tersebut dikarenakan data tersebut biar meyakinkan bahwa benar dengan jumlah dan nama tersebut. Selain dari speedboatnya sendiri, Pak, kan posisinya sedang bersandar. Ada kerusakan di area dermaga nggak, Pak? Nah, kalau kerusakan di dermaga kami belum mengetahui karena kapal tersebut adalah posisinya adalah di dermaga, karena hanya ada satu kapal saja yang ada di dermaga. Speedboat tersebut. Untuk api sekarang sudah sepenuhnya padam, Pak? Ya, untuk api saat ini sudah mulai mengecil dan sudah mulai padam. Oke, untuk... Halo, Mbak. Ya. Ya. Pak, ini kan juga tampaknya kalau dari visual yang kami dapatkan banyak masyarakat juga yang berada di lokasi. Sudah ada garis polisi atau imbauan yang dilakukan oleh tim gabungan juga, Pak, agar proses evakuasi dan lain-lain tidak terganggu? Ya, itu sudah diimbau oleh pihak berwajib yang ada di lokasi tersebut, menghimbau daerah tersebut untuk menjauh dari areal tersebut. Apa ada yang diwaspadai juga, Pak? Kan mengingat di speedboat, apakah ada kekhawatiran ada api yang muncul lagi atau ada ledakan dan lain-lain? Kekhawatiran memang kan, karena speedboat menggunakan bahan bakar, Mbak, dikhawatirkan cuma terjadinya ledakan di bahan bakar. Tapi saat ini sudah bisa diatasi dengan mudah mengecilnya posisi terbakarnya, Mbak. Untuk saat ini speedboatnya akan dibawa juga kah, Pak? Atau masih akan didiamkan dulu di TKP untuk proses penyelidikan nantinya? Speedboat posisinya saat ini sudah tenggelam, Pak. Posisi sudah tenggelam, saat ini speedboat masih ada di dermaga tersebut. Oke. Artinya sekarang yang juga dilakukan Basarnas, apalagi, Pak, selain itu? Basarnas hanya melaksanakan proses evakuasi dan pendataan terhadap korban, Pak. Oke, dan untuk jumlah orang yang di dalam speedboat masih dalam pendataan terus ya, Pak? Masih kita gali, Mbak. Masih kita gali. Oke. Siap. Oke. Artinya jumlah penumpang dan kru masih didata ya, Pak? Tapi yang bisa dipastikan tadi ada 5 orang yang dilaporkan meninggal dunia, betul ya, Pak? Betul sekali, Mbak. Betul sekali, Mbak. Ya, Mbak. Semuanya dibawa ke RSUD ya, Mbak. terdekat ya, Pak? Ya. Oke, baik. Pak Fatur Rahman, Kabasarnas Ternate, terima kasih sudah berbagi di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, saudara, tadi
wawancara kami bersama dengan Kabasarnas Ternate, Pak Fatur Rahman, yang menjelaskan kalau speedboat yang terbakar ini untuk jumlah penumpang dan kru yang berada di atas speedboat ketika terjadinya kebakaran masih dilakukan pendataan. Tapi informasi sejauh ini, kru dan penumpang atau penumpang ada di atas speedboat sepenuhnya adalah tim dari paslon calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 dalam rangka kampanye. Dan ketika terbakar, speedboat ini sedang bersandar di dermaga. Kejadian diperkirakan terjadi pada pukul 14:05 waktu Indonesia Timur dan proses evakuasi sudah selesai. Untuk pemadaman api juga diinformasikan sudah selesai. Speedboat saat ini kondisinya tenggelam. Untuk para penumpang dan kru sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah terdekat dan sedang diidentifikasi juga untuk 5 orang yang dilaporkan tewas. Apa betul informasinya ada anggota DPRD dan anggota polisi yang menjadi korban? Masih dilakukan pendataan dan juga identifikasi, baik itu untuk korban yang meninggal dunia maupun juga berapa jumlah penumpang dan kru yang terdampak. Untuk update terkini juga dari Kabasarnas tadi menyebutkan masih menunggu update informasi karena yang menjadi kendala dalam memantau perkembangan juga adalah jaringan di lokasi, sehingga komunikasi terus dilakukan. Dan kalau dari gambar terkini yang kita lihat di layar kaca saudara, ini adalah proses pemadaman api yang dilakukan tampaknya tidak hanya oleh tim gabungan tapi juga oleh masyarakat sekitar, dilakukan menggunakan selang ke arah terbakarnya speedboat. Informasinya, saudara, terjadi ledakan speedboat untuk rombongan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Beni Laos dan Sabrin Sehe bersama tim saat berlabuh di Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu yang mengakibatkan kebakaran di seluruh badan speedboat. Ini terjadi pada hari ini Sabtu 12 Oktober 2024 sekitar pukul 14:05 waktu Indonesia Timur bertempat di Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Informasinya juga saudara, speedboat rombongan paslon tim saat kejadian sedang berlabuh di pelabuhan. Dan sebelum terjadinya ledakan, paslon bersama rombongan telah naik dan berada di dalam speedboat. Saat itu tengah dilakukan pengisian BBM di speedboat dan tujuan rombongan akan melakukan kampanye di Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat. Dan ledakan diduga terjadi saat pengisian BBM yang kemudian munculnya kobaran api. Untuk jumlah rombongan hingga saat ini masih dihitung, masih diidentifikasi juga berapa jumlahnya. Tapi dipastikan tadi oleh Kabasarnas Ternate untuk proses evakuasi sudah dilakukan. Untuk korban juga sudah dibawa ke RSUD Bobong. Informasinya juga ada 2 orang yang dibawa ke Puskesmas Bobong, serta ada juga ke klinik terdekat. Semua sudah dievakuasi termasuk calon gubernur Beni Laos dan istrinya. Informasi yang kami dapatkan saudara, calon gubernur Maluku Utara Beni Laos mengalami luka bakar. Terus mobil. Terbakarnya kapal speedboat milik pasangan calon gubernur wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terjadi pukul 14:05 waktu Indonesia Timur ketika sedang melakukan pengisian BBM dan mau melakukan kampanye. Diduga saat pengisian BBM itu ada ledakan yang kemudian mengakibatkan kobaran api.
Proses evakuasi langsung dilakukan. Informasinya seluruh kru dan penumpang ada di dalam speedboat sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, ke puskesmas dan klinik terdekat. 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Untuk korban meninggal dunia masih dalam proses identifikasi dan tadi Kabasarnas Ternate juga masih mencoba melakukan komunikasi dengan tim yang ada di tempat kejadian perkara, tapi karena ada terkendala jaringan sehingga proses komunikasi itu masih terus diupayakan untuk memperbarui kondisi evakuasi, kondisi para korban maupun juga bagaimana kondisi terkini di lokasi. Untuk speedboat dikabarkan sudah sepenuhnya tenggelam. Kabasarnas juga tadi mengimbau untuk masyarakat sekitar untuk tidak mendekat ke lokasi meskipun api sudah sepenuhnya dipadamkan karena dikhawatirkan masih ada bahaya ataupun yang juga harus diwaspadai mengingat kebakaran terjadi ketika pengisian BBM. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Agus Supriyanto. Agus, selamat sore. Ya, selamat sore Cindy dan pemirsa. Saat ini saya dapat memberitahukan bahwa telah terjadi kebakaran speedboat di Kabupaten Pulau Taliabu di Kota Bobong milik salah satu cawagup Beni Laos nomor urut 4. Untuk korban sendiri saat ini hingga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam hal ini Rumah Sakit Umum bahwa ada 5 orang korban meninggal dunia, ya salah satunya Esther Tantri, Mubin Awahid, keduanya dari partai pendukung Beni Laos, sementara 3 orang lainnya Nasrun, Mashudin Odemusidi, Amrani Buamanabot, sementara ini masih dalam identifikasi apakah mereka ini juga para pendukungnya atau ajudan. Cindy? Oke, kalau saat ini kondisi terbaru di sana seperti apa, Agus? Ya, pasca kebakaran tadi dari pihak Polri, TNI dan Polri serta warga serta 2 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Pulau Taliabu sudah dikerahkan untuk memadamkan api. Meskipun bangkai kapal itu telah tenggelam hampir keseluruhan, namun api masih berkobar sehingga masih harus dipadamkan. Untuk warga sendiri disarankan untuk menjauhi lokasi kejadian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Cindy? Saya memastikan lagi, Agus, artinya api sampai saat ini belum sepenuhnya padam? Ya, hingga tadi berita ini ditayangkan, untuk api sendiri masih berkobar karena masih ada BBM yang tertampung di dalam speedboat itu sehingga menyebabkan api masih terus berkobar dari arah kedalaman laut itu sendiri, Cindy. Oke. Kalau dari tangki BBM-nya kemudian terjadi ledakan, kan yang dikhawatirkan adalah BBM itu juga kemudian menyebar ke area di sekitarnya. Apa yang dilakukan oleh tim gabungan di sana agar api tidak menyebar ke daerah lain juga? Ya, untuk lokasi sekitar juga udah mulai disterilkan dari kapal yang bersandar dan juga dari warga, dan TNI Polri serta Damkar sendiri saat ini telah terus mengupayakan untuk memadamkan api dengan menyemprotkan air ke arah laut sendiri, Cindy. Jadi untuk radiusnya sudah mulai diamankan. Tadi proses evakuasi dan juga pemadaman api dimulai dari jam berapa, Agus? Ya, untuk terjadinya kebakaran sendiri diperkirakan pukul 13.40. Mulai dari saat itu dari para penumpang sendiri sudah berusaha untuk mengevakuasi diri serta dibantu masyarakat sekitar dan pihak TNI Polri. Sebagian ada juga yang melompat terjun ke laut untuk menyelamatkan diri karena untuk pelabuhan sendiri tidak jauh dari garis pantai. Jadi untuk selanjutnya kapal sendiri masih terbengkalai di sini. Untuk jumlah penumpang dan kru yang ada di atas speedboat ketika kejadian, sudah ada jumlahnya?
Untuk sementara ini kami belum dapat memastikan, kami masih terus untuk mengupayakan mencari keterangan yang pasti. Cuma dipastikan bahwa baru di sementara diperkirakan ada sekitar puluhan orang yang ada di dalam speedboat yang dipergunakan untuk melakukan kampanye calon gubernur Maluku Utara Benilau Sarbinshe nomor urut 4 ini. Untuk dugaan penyebab kebakarannya sudah bisa dipastikan karena apa? Ya, untuk saat ini kami masih terus berupaya untuk melakukan konfirmasi ke pihak kepolisian, namun belum kami dapatkan. Namun untuk informasi sementara bahwa kapal sendiri saat itu sedang bersandar di Pelabuhan Bobong untuk melakukan kampanye. Informasi sementara bahwa saat sebelum terjadinya kebakaran, informasi diperoleh bahwa sedang melakukan pengisian BBM. Namun untuk penyebab pastinya kita juga masih terus melakukan konfirmasi ke pihak terkait, Cindy. Kalau untuk kondisi Cagup Cawagup seperti apa sekarang? Informasi yang kami dapatkan untuk Cawagupnya Beni Laos sendiri saat ini masih dalam tahap perawatan secara intensif karena informasi mendapat luka yang cukup serius. Meskipun ada simpang siur bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia, namun hal ini masih dibantah oleh dari pihak Basarnas sendiri bahwa untuk korban meninggal masih 5 orang, belum termasuk Cagup Beni Laos. Sementara untuk informasi yang kami peroleh juga bahwa wakilnya Sarbinshe juga saat itu tidak berada di lokasi dan sedang beraktivitas di Kabupaten Halmahera Selatan. Cindy. Kalau untuk penumpang dan kru lainnya yang juga dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, seperti apa kondisinya, Agus? Baik, ada sebagian juga dari informasi yang kita dapatkan tadi bahwa yang turut serta juga ada calon bupati Kepulauan Sula yang juga turut dievakuasi dan diselamatkan. Rata-rata dari mereka itu mengalami luka bakar yang cukup serius dan saat ini sudah melakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Kota Bobong. Cindy. Oke, dan tadi 5 orang yang dilaporkan tewas semuanya sudah terkonfirmasi identitasnya ya, Agus? Iya, siap. Dari yang informasi kita dapat. Agus bisa dengar suara dari studio? Ya saudara, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan jurnalis Kompas TV. Akan kami coba kembali hubungi jurnalis Kompas TV. Dan tadi kalau dari laporan jurnalis Kompas TV Agus Supriyanto dikonfirmasi lagi kalau jumlah korban meninggal dunia ada 5 orang. Dan hingga saat ini juga masih dilakukan pemadaman api yang masih berkobar di tempat kejadian perkara. Agus, selamat sore, bisa dengar suara di studio? Iya, sih. Oke, Agus, tadi boleh dilanjutkan tadi untuk kondisi para korban sendiri, dan tadi termasuk ada Cagup Kabupaten Sula ya, seperti apa? Tampaknya jaringan komunikasi masih terkendala, kami akan coba hubungi lagi. Agus? Oke, akan kami coba lagi untuk hubungi jurnalis Kompas TV Agus Supriyanto. Informasinya tadi karena masih ada api yang berkobar di lokasi sehingga yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan tim pemadam kebakaran adalah melakukan sterilisasi di sekitar agar tidak ada masyarakat yang mendekat karena dikhawatirkan tangki BBM yang tumpah ke laut ini bisa menyebabkan kobaran api meluas sehingga diimbau juga kepada masyarakat untuk tidak mendekat. Untuk proses pemadaman saat ini masih terus dilakukan. Tampaknya kalau dari gambar yang kami lihat sama-sama tidak hanya tim gabungan TNI, Polri, dan Damkar, tapi juga masyarakat sempat membantu proses pemadaman api. Masih didata juga untuk berapa jumlah penumpang dan kru yang ada di atas speedboat ketika kebakaran, tapi diduga ada puluhan orang yang masuk ke dalam tim dari paslon Cagup Cawagup Maluku Utara nomor urut 4. Kita kembali ke jurnalis Kompas TV Agus Supriyanto. Agus. Ya baik, Cindy. Dari 5 orang korban yang
dapat saya sebutkan bahwa salah satunya adalah Esther Tantri yang pekerjaannya adalah anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Dan yang kedua adalah Mubin Awahid, yang ketua DPD P3 Maluku Utara. Sementara yang satu orang lagi bernama Hamdani Buamonabot, itu anggota Polri Kepulauan Sula. Untuk kedua orang lainnya lagi, untuk pekerjaannya masih teridentifikasi. Untuk korban luka dari yang kita peroleh tadi, sementara sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bobong, yang salah satunya adalah calon Bupati Kepulauan Sula. Oke. Cindy? Agus, bisa Anda gambarkan lagi kalau kondisi terkini di lokasi seperti apa? Ya, kondisi saat ini dari setelah pasca kebakaran dapat saya kabarkan bahwa telah dilakukan pendinginan untuk lokasi dan telah dilakukan sterilisasi dari pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Masyarakat juga diimbau untuk menjauhi lokasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, artinya untuk proses pemadaman dan evakuasi sudah selesai, sekarang penyelidikan atau dilakukan secara bersamaan, Agus? Ya, saat ini sudah dilakukan sterilisasi dari pihak kepolisian untuk segera dilakukan tahap penyelidikan untuk diketahui apa penyebab dari kebakaran dari speedboat yang ditumpangi Cagup Beni Laos ini dan menyebabkan beberapa orang menjadi korban. Cindy. Artinya sudah dipasang garis polisi, Agus? Ya, pihak kepolisian juga sudah melakukan gerakan cepat untuk melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Ini kan kejadiannya kebakaran yang tadi dikhawatirkan ada tangki BBM-nya menyebar di laut. Untuk radius sterilisasinya agar masyarakat tidak mendekat, berapa jauh, Agus? Ya, untuk sterilisasinya mulai dari sekitar 2 kilo untuk memasuki gerbang pelabuhan itu masyarakat sudah mulai untuk dilarang untuk melakukan aktivitas di dalam pelabuhan sendiri. Begitu, Cindy. Oke, untuk proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi saat ini kalau dari pantauan mata Anda seperti apa, boleh Anda gambarkan, Agus? Ya, saat ini pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan juga dari yang lebih difokuskan untuk masih dalam hal ini penyelamatan, namun pihak kepolisian sudah mulai mensterilkan, jadi untuk penyelidikan masih sedang dilakukan. Yang ada di sana, Anda sudah melihat mungkin ada perwakilan dari Pemda juga, Agus? Dari Pemda saat ini saya belum melihat secara langsung karena tadi termasuk juga dari beberapa paslon juga sudah mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa, termasuk dari Bupati yang saat ini telah mengambil cuti, Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, sudah mengucapkan turut berduka cita dan juga rasa berkabung yang sangat dalam terhadap kejadian yang menimpa Cagup nomor 4 ini. Dan juga dari calon gubernur Hussein Shah juga sudah menyampaikan turut berduka citanya terhadap kejadian yang menimpa Cagup nomor urut 4 Beni Laos ini. Artinya dipastikan juga di area yang sudah disterilisasi tidak ada masyarakat sipil ya, hanya tim gabungan saja? Iya, betul Sidik. Oke, saat ini apa lagi yang sedang dilakukan di sana oleh tim gabungan, Agus? Saat ini belum dapat kami kabarkan informasikan lebih jauh karena posisi masih dalam pengamanan polisi, jadi untuk warga dan juga jurnalis belum dapat mendekat. Untuk informasi kami masih terus mendalaminya melalui Kapolres. Untuk saat ini kami masih berupaya untuk melakukan konfirmasi. Oke, baik, sedang dilakukan penyelidikan oleh polisi untuk mencari dugaan penyebab terjadinya kebakaran, tapi sejauh ini dugaannya terjadi kebakaran ketika sedang pengisian BBM di dermaga.
dilakukan sterilisasi juga sekitar 2 km ya tadi kalau menurut informasi dari jurnalis Kompas TV Agus Supriyanto. Dari akses masuk ke dermaga sudah ditutup sehingga tidak ada masyarakat yang boleh beraktivitas di area dalam karena sekarang fokusnya adalah pemadaman api, kemudian evakuasi sudah selesai dilakukan dan yang selanjutnya menjadi fokus juga dari tim gabungan adalah melakukan penyelidikan untuk mencari dugaan penyebab kebakaran. Diperkirakan jumlah penumpang dan kru yang berada di atas speedboat ketika kejadian terjadi ini adalah seluruhnya, kalau dari penumpang seluruhnya adalah tim atau rombongan dari paslon Cagup Maluku Utara nomor urut 4 dan diperkirakan jumlahnya mencapai puluhan orang. Semuanya sudah dievakuasi ke rumah sakit umum daerah, ada juga ke puskesmas. Dipastikan tadi sejauh ini oleh jurnalis Kompas TV kalau untuk calon gubernurnya sendiri Benny Laos dalam kondisi selamat tapi dikabarkan menderita luka sehingga juga sudah dilakukan perawatan intensif di rumah sakit umum daerah. Saat ini tim gabungan masih melakukan penyelidikan dan juga kondisinya kalau untuk kapal speedboat sudah karam, tapi yang masih diantisipasi adalah agar tidak ada bensin atau BBM yang tumpah ke area laut di sekitarnya, kemudian menyebabkan adanya percikan api yang bisa membahayakan masyarakat sekitar. Ini jadi alasan mengapa dilakukan sterilisasi, masyarakat juga tidak diperbolehkan untuk mendekat. Akses keluar masuk dari atau menuju ke dermaga sudah ditutup. Kejadian terjadi pada pukul 14.05 waktu Indonesia Timur siang tadi. Diduga kebakaran terjadi setelah adanya ledakan di tengah proses pengisian BBM kapal speedboat yang ditumpangi oleh rombongan paslon Cagup Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laos dan Sabrin Sehe. Saat kejadian, speedboat tengah berlabuh di Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. 5 orang dilaporkan meninggal dunia. 5 orang ini juga sudah dievakuasi, sudah dibawa ke rumah sakit. Informasinya, identitas dari kelima korban meninggal dunia ini adalah Esther Tantri, Mudin Awahid, Nasrun, Masudin Ode Muisi, dan Hamdani Buamonabot. Kelima orang ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan daftar korban kecelakaan ini dirilis oleh pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong. Untuk korban lainnya juga masih dilakukan perawatan di RSUD maupun juga di puskesmas terdekat, sudah sepenuhnya dilakukan evakuasi. Informasinya tadi ketika kebakaran terjadi, ada sejumlah penumpang maupun kru yang juga menyelamatkan diri dengan melompat ke laut karena memang posisinya masih ada di dermaga, sehingga tidak begitu jauh dari bibir pantai.